Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan dan penyakit pada ginjal, dan yang kedua adalah gangguan dan penyakit pada kulit. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai dua hal tersebut saja. Oke, tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja gangguan dan penyakit pada ginjal maupun pada kulit. Oke, semangat terus belajarnya, mudah-mudahan sehat selalu dan ikutilah materi pelajaran ini dengan baik. Gangguan dan penyakit pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal merupakan massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Batu ini juga dapat terbentuk di dalam ginjal. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis. Batu ginjal dapat terbentuk apabila urin mengalami jenuh garam-garaman. Batu ginjal sekitar 80% terdiri atas kalsium dan sisanya berupa asam urat, sistein, dan mineral strupit. Batu yang menyumbat ureter, pelvis ginjal, dan tubulus dapat mengakibatkan nyeri punggung. Batu juga bisa menyumbat saluran kemih, sehingga urin akan menggenang. Urin tersebut dapat menjadi sarang bakteri dan dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih. Jika penyumbatan berlangsung lama, urin akan mengalir balik ke saluran di dalam ginjal. Keadaan ini mengakibatkan ginjal membengkak, sehingga dapat memicu kerusakan ginjal. Apabila batu ginjal masih berukuran kecil dan tidak mengakibatkan infeksi, biasanya tidak perlu pengobatan. Batu tersebut dapat terbuang bersama cairan yang dikonsumsi dalam jumlah banyak. Sementara itu, batu yang berukuran lebih kurang 1 cm di dalam pelvis ginjal atau di bagian ureter bisa dipecahkan dengan gelombang ultrasonik. Pecahan batu tersebut selanjutnya akan keluar bersama dengan urin. Selain itu, sebuah batu juga dapat diangkat dengan membuat sayatan kecil pada kulit. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengobatan ultrasonik. Namun, batu yang berukuran lebih besar perlu diangkat melalui pembedahan. Berikutnya diabetes mellitus atau DM, yang umum dikenal sebagai kencing manis, merupakan penyakit yang ditandai dengan hiperglisemia, yaitu peningkatan kadar gula darah. Kencing manis ditandai dengan adanya poliuria, yaitu sering buang air kecil dalam volume yang besar. Gejala yang lain berupa polidipsia, yaitu rasa haus terus-menerus, dan polipagia, yaitu mudah lapar. Namun, gejala awal yang bisa digunakan untuk indikasi penyakit ini yaitu kadar gula darah yang tinggi. Ketika kadar gula darah mencapai nilai di atas 160–180 mg per desiliter, glukosa akan turut dikeluarkan bersama urin. Jika kadar glukosa dalam darah lebih tinggi, ginjal memerlukan air dalam volume yang besar untuk mengencerkan glukosa. Keadaan inilah yang memicu terjadinya poliuria. Berikutnya, gagal ginjal kronis, yaitu keadaan ginjal yang mengalami kerusakan permanen, sehingga ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya. Gagal ginjal ditandai dengan odema, yaitu pembengkakan di seluruh tubuh, hipertensi, dan kadar kreatinin lebih dari 25 mg per kilogram berat badan. Penanganan dan pengobatan gagal ginjal bertujuan mengendalikan gejala, meminimalkan komplikasi, dan memperlambat perkembangan penyakit.
Dalam beberapa kasus serius, penderita gagal ginjal akan disarankan untuk melakukan tindakan hemodialisis, yaitu pencucian darah atau transplantasi ginjal. Berikutnya nefritis, yaitu merupakan peradangan pada nefron karena infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis dapat mengakibatkan seseorang menderita uremia dan odema. Uremia yaitu terbawanya urin ke dalam aliran darah sehingga adanya kebocoran pada salah satu saluran dalam nefron. Odema yaitu penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Kemudian albuminuria, yaitu terdapatnya albumin maupun protein lain di dalam urin. Gangguan ini terjadi akibat kerusakan alat filtrasi pada ginjal, yaitu glomerulus. Pada penyakit albuminuria yang berat dapat mengakibatkan adanya pembengkakan yang berisi cairan pada daerah-daerah tertentu, misalnya wajah, pergelangan tangan. Kondisi ini dikarenakan kurangnya kadar albumin di dalam darah, sehingga tekanan osmotik di dalam pembuluh darah semakin berkurang. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan darah yang berada di pembuluh darah akan merembes ke jaringan-jaringan lain di luar pembuluh darah, sehingga dapat menimbulkan pembengkakan. Selanjutnya, anuria, yaitu ditandai dengan tidak terjadinya pembentukan urin. Keadaan ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada glomerulus. Akibatnya, proses filtrasi tidak dapat dilakukan dan tidak ada urin yang dihasilkan. Kemudian, poliuria, yaitu ditandai dengan produksi urin melebihi batas normal. Poliuria dapat terjadi karena adanya diabetes yang tidak dirawat. Penyebab lain yang memungkinkan terjadinya poliuria yaitu rusaknya medula ginjal, penyakit anemia, dan sering minum obat-obatan tertentu. Selanjutnya adalah gangguan dan penyakit pada kulit. Yang pertama, serosis, yaitu merupakan keadaan kulit yang tampak kering dan kasar. Keadaan ini terjadi pada seluruh tubuh, terutama pada tungkai bawah yang diakibatkan oleh kelembapan kulit yang rendah. Serosis ini mencerminkan adanya kelainan pada proses maturasi dari epidermis, sehingga menghasilkan permukaan kulit yang tidak rata. Kelainan ini ditandai adanya rasa gatal sehingga terjadi peradangan pada permukaan kulit. Peradangan ini disebabkan adanya kelainan pada lapisan tanduk. Selanjutnya lentigo, yaitu ditandai adanya bercak-bercak hiperpigmentasi pada kulit yang berwarna coklat hitam. Jika bercak ini terdapat pada kulit yang terkena sinar matahari, disebut solar lentigo. Apabila bercak ini terdapat pada orang tua, bercak tersebut tidak dapat hilang. Akan tetapi, jika bercak tersebut muncul pada kulit orang muda, bercak dapat hilang jika tidak terkena sinar matahari. Lentigo yang muncul pada orang muda disebut freckles. Selanjutnya, kanker kulit. Kanker kulit merupakan pertumbuhan sel-sel kulit yang bersifat ganas. Kanker ini dapat diakibatkan oleh yang pertama, terpaparnya bahan-bahan tertentu secara kumulatif, menurunnya daya tahan kulit, dan berkurangnya melanosit. Selanjutnya, eksim atau dermatitis. Eksim ditandai dengan kulit yang meradang dan mengalami iritasi. Radang ini umumnya terjadi di bagian tangan dan kaki. Eksim pada orang yang berkulit putih akan tampak berwarna merah muda, lalu berubah menjadi coklat. Sementara itu, eksim pada kulit gelap akan tampak lebih gelap sehingga mengaruhi pigmen kulit.
Eksim ini apabila dibiarkan dapat menimbulkan rasa gatal dan memicu terjadinya infeksi. Oleh karena itu, eksim perlu diobati untuk menghilangkan rasa gatal. Selanjutnya, skabies. Skabies merupakan penyakit yang diakibatkan oleh reaksi alergi terhadap tungau. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya rasa gatal pada malam hari, tampak lepuh-lepuh kecil, dan terjadi abrasi yang dikarenakan garukan dan goresan pada ruam. Penyakit ini dapat menular melalui kontak kulit, tidur seranjang, dan menggunakan handuk yang sama dengan orang yang terinfeksi. Selanjutnya, kusta atau lepra. Kusta merupakan penyakit infeksi kronis pada kulit yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan kerusakan pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Berikutnya, jerawat. Jerawat merupakan kondisi abnormal pada kulit akibat dari produksi kelenjar minyak yang berlebih. Berlebihnya produksi kelenjar minyak ini mengakibatkan terjadinya penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Kondisi ini mengakibatkan kulit menjadi meradang. Bagian tubuh yang mudah terkena jerawat yaitu wajah, dada, dan punggung. Terakhir adalah biang keringat. Biang keringat merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya bintil-bintil kecil berwarna merah yang menonjol pada bagian kulit. Biang keringat dapat menimbulkan rasa gatal dan perih pada kulit. Gangguan ini dapat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut dapat mengakibatkan bintil-bintil kemerahan yang disertai rasa gatal pada kulit. Selain itu, faktor-faktor yang dapat mengakibatkan biang keringat diantaranya kepanasan, iklim tropis, kosmetik, dan aktivitas fisik tertentu seperti berolahraga. Demikian materi pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Apakah yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus? Jelaskan ciri-cirinya. Kemudian apa yang dimaksud dengan poliuria dan anuria? Selanjutnya, apakah penyebab penyakit skabies dan penyebab penyakit kusta atau lepra? Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.